Hai guys, welcome back to my channel. Seperti kalian lihat di judulnya, aku hari ini mau bahas tentang toxic relationship. Gimana hubungan yang dibangun di atas dasar yang nggak benar dan cara-cara yang nggak benar, yang pokoknya toxic banget, dan itu banyak banget dialami sama orang-orang, apalagi khususnya anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Karena banyak mereka yang kayak bertahan dalam hubungan seperti itu karena memang nggak tahu kalau hubungan itu toxic. Lanjut ke videonya, kalau kalian belum subscribe ke channel aku, please subscribe dulu di bawah ini, tulisannya subscribe, jadi silahkan ditekan dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalau aku upload video kalian dapat notification-nya. Nah, kemarin aku udah bikin di Instagram aku udah share ke kalian, nanya gimana sih menurut kalian tentang toxic relationship, dan udah cukup banyak yang masuk gitu ya, bukan pertanyaan sih, tapi kayak cerita kalian tentang gimana sih pandangan kalian tentang toxic relationship. Dan aku sangat apresiasi banget buat teman-teman semua yang udah share pendapat kalian, karena menurut aku ini bagus-bagus banget, dan ini justru membuat aku kayak semangat banget bikin videonya, karena ternyata ada korban-korban juga yang lahir dari toxic relationship. Toxic relationship itu kemarin aku bacain ya, nanti aku tulis di sini dari Michael Tilaar. Toxic relationship itu adalah hubungan yang dimana didasari atas dasar kemauan diri sendiri. Jadi maksudnya itu bukan karena memang didasari iman kepada Tuhan dan karena memang sudah tepat waktunya, tapi justru karena emang nafsunya, kemauannya sendiri. Terus katanya, dan berujung kepada pertengkaran dan divorce. Nah, finalnya kalau hubungan yang toksik gitu dipertahankan dan ujung-ujungnya sampai kepada pernikahan, pasti pernikahan itu nggak akan baik-baik saja kalau memang di kemudian hari juga nggak bisa ngatasinnya gitu. Terus ini dari Mia Valentina, toxic relationship itu adalah krisis kepercayaan, hubungan tidak sehat, dan lain-lain sebagai macamnya. Aku bacain dulu semuanya, baru nanti kita komen di terakhir. Terus ini dari ada Isal, kayak gimana tuh Kak Cici, baik di depan tapi di belakang menjelekkan pasangan kita. Nah, itu menurut Isal. Dari Iren Hasugian, hubungan yang menjauhkan kamu dari Tuhan. Oke. Terus dari Tata, yang saling keras dan yang gak ngerti satu sama lain, yang cuma nafsu aja. Terus sama yang udah disakitin, dikasarin, dirusak tapi masih bertahan, bilangnya cinta. Terus selalu menuntut untuk diri sendiri, ini dari Sharon Augusta, selalu menuntut untuk diri sendiri dan tujuan hubungannya berpusat pada aku, mauku, dan mimpiku. Ini dari Citra, pasangan ngatur kita mau berteman dengan siapa, dan insecure kalau perempuannya punya income lebih besar. Mungkin kalau yang income ini lebih kayak kepada pribadi sih ya, kalau aku bilang sih nggak masuk di dalam toxic relationship. Cuman kalau misalnya itu dipermasalahin, itu memang toxic banget, karena seharusnya bukan itu sih dasar-dasarnya, maksudnya kayak bukan itu yang menjadi ukuran kita udah sepadan atau enggak gitu. Terus dari Ilona Esmeralda, terlalu banyak ngekang sehingga tidak menjadi diri sendiri. Nih teman-teman pasti pernah kalau punya pasangan yang ngatur, misalnya rambutnya nggak boleh begini, terus kamu harus pakai baju ini, nggak boleh pakai ini, terus kamu nggak boleh kesini, kalau kesini harus sama aku, kalau pakai ini harus bla 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 segala macam gitu, dan akhirnya kita nggak jadi diri sendiri gitu. Nah, itu memang toksik banget, dan aku pernah jadi kayak gitu. Dari Verena masih, ketika kita sudah mulai ada perasaan ingin menguasai lawan jenis, jadi kayak dia milikku gitu, kayak
nggak boleh. Dan itu biasanya kayak sampai hal-hal yang paling kecil itu dia nggak mau kalau pasangannya itu kayak share ke orang lain gitu. Biasanya yang udah sampai toksik itu yang kayak segala hal kecil gitu, maunya harus selalu sama dia, harus pokoknya gimana sih, perasaan memiliki tuh bukan yang didasari dengan kasih gitu. Terus ini dari Sintike Pelealu, ini lucu banget sih. Coba ngana lihat aja tentang hubungan aku dulu gimana, kira-kira begitu. Aku gak mau mention orangnya, tapi intinya hubungan yang kasar ngomongnya, yang nggak mau, yang merasa mau menang sendiri, merasa benar, itu toksik banget. Ini dari Valencia Regina. HP harus standby 24 jam kayak operator buat bales chat atau telepon dia. Lu kira resepsionis, frontliner. Ini dari Freaky Wild Guy. Wow namanya. Overprotective, overpossessive, kasar ke satu sama yang lainnya. Nah ini juga toksik banget. Terus ini dari Emma, dari Bibi Kriwil guys. Saat pacar lu ngata-ngatain lu kebun binatang, jadi bilang kebun binatang. Bukan ya, maksudnya adalah binatang-binatang, contohnya gitu ya, disensor. Terus dari Sheila Pasaribu, membahas hal-hal yang nggak berdampak dan nggak tahu arah tujuan hubungan tersebut. Nah, kalau kita mau membangun hubungan, kita mesti tahu kita tuh mau bangun apa, visinya apa, udah sama belum. Jadi kalau kita lagi ngobrol, kita tuh bahas hal-hal yang memang kita punya tujuan ke arah sana. Kalau enggak, itu akan menjadi toksik banget dan nggak tahu mau ngomongin apa, akhirnya ngalur ngidul dan akhirnya bisa jadi berbuat yang aneh-aneh karena nggak tahu apa yang mau diomongin guys. Terus dari Cihanasu, kebiasaan baiknya berubah jadi buruk. Nah ini udah pasti toksik banget. Yang biasanya dia bisa ngumpul sama teman-teman, yang biasanya dia rajin pelayanan, yang mungkin kerjanya bagus terus jadi nggak fokus, jadi berantakan karena pasangannya, itu salah satu toksik. Terus dari Joseph sih namanya. Menurut Joseph, itu touching black coat area in public facilities, it's really annoying and fully toxic. Aku pernah lihat kayak gitu katanya Joseph gitu. Jadi kayak ya kalian tahu ya, touching black coat area maksudnya ranah-ranah yang seharusnya nggak disentuh, bahkan itu disentuhnya di depan umum gitu, dan itu banyak anak-anak alay biasanya kayak gitu. Dan kalau kalian salah satunya, stop it now. Ini ada tambahan. Terus ini tadi dari Emma ada tambahan lagi, selalu membenarkan kesalahannya dengan pikiran-pikiran logis yang bodong. Ngerti nggak? Jadi kayak kelihatannya logis tapi nggak ada isi. Nah itu yang perlu dimasukin sisi spiritual, karena yang logik itu belum tentu spiritual, biasanya seperti itu. Dan ini banyak banget sih dari Patricia sama pacarnya Edo. Hai Edo, hai Patris. Dia bilang gini, sebenarnya ini nggak bagus banget sih buat hubungan. Jadi kalau bisa dari awal, aku bingung bacanya dari mana. Toxic relationship itu hal yang baru kita sadari pas keadaan udah mulai parah. Biasanya awal-awal nggak sadar, malah senang kalau pacarnya marah-marah, posesif, cemberut. Nah, pernah nggak sih kalian justru senang kalau dimarahin, kayak lucu gitu, kayak dicemburuin, tapi kadarnya biasanya semakin meningkat dan makin aneh gitu. Tapi lama-lama bakalan ngerasa kalau ada yang beda, sifatnya makin berubah, udah nggak kayak dulu. Ya maksudnya kayak lebih banyak emosi negatif yang dirasain daripada positif dalam hubungan. Sebenarnya ini nggak bagus banget sih buat hubungan. Jadi kalau bisa dari awal sebelum punya udah tahu soal ini, jadi pas punya pasangan kita nggak kejebak dalam toxic relationship. Ya betul, makanya sebelum memulai, ada baiknya sih kayak kata orang tua zaman dulu, kalau kita mau memulai hubungan itu lihat bibit bebet bobot, bukan keturunannya saja, tapi dia ini orang yang seperti apa, karakternya seperti apa, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita menyerahkan, baik perempuan maupun laki-laki ya, jangan sampai menyerahkan diri kepada orang yang nggak bisa bertanggung jawab sama hubungan kita, seperti itu. Terus mana ya? Ini lagi nih dari Janiansyah. Mau tidur kabarin, bangun tidur kabarin, mau makan kabarin, mau kemana-mana kabarin. Ini banyak banget gitu ya. Boleh sih kabarin, tapi kalau sampai nggak dikabarin terus kamu gimana nih? Nggak kabarin. Nah, itu
bahaya banget gitu ya. Terus dari Win Chin Chin nih, yang nggak mau berjuang walaupun sebenarnya bisa diperbaiki dan saling melengkapi perbedaannya, mungkin nggak punya daya juang dalam hubungan. Menurut Win Chin Chin itu toxic relationship. Mungkin ini bisa dilihat kasusnya sih ya gitu. Ya itu dia tadi yang sudah masuk dari Instagram teman-teman. Dan kemarin ada salah satu temanku yang DM juga bahwa akibat toxic relationship itu ada salah satu teman dia yang sudah sarjana dan rohaniawan, bahkan dia sudah sekolah pendeta, and then bunuh diri, meninggal gara-gara punya hubungan yang toksik. Dan teman-teman sekitarnya udah capek banget ngebilanginnya, tapi ya karena cinta akhirnya tetap memutuskan bersama sampai mungkin tekanan yang gak kuat lagi dan bunuh diri. Guys, aku cuma mau bilang sama kalian, akibat dari toxic relationship ini ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kalian. Ada yang mungkin jadi depresi, ada yang mungkin jadi gila, kegangguan jiwanya. Ada juga teman aku yang sampai kesurupan cuman karena punya toxic relationship. Jadi kalian hati-hati. Dan pesan ini juga buat aku pribadi gitu ya, karena jangan sampai I have that relationship gitu. Jadi yuk kita sama-sama koreksi. Nah, nanti setelah video ini upload, aku akan bahas dari mungkin sisi keluarga, sisi lingkungan, gimana dari berbagai, karena memang kayak toxic relationship ini banyak banget faktornya, nggak bisa kita bahas langsung di sini. Cuman aku angkat dulu beberapa masukan dari teman-teman. Nanti aku akan bagikan kategorinya, lalu kita akan buat beberapa part tentang toxic relationship. Aku harap teman-teman bisa excited juga supaya hal ini bisa kita share ke banyak orang. Dan kalau kalian ada pendapat yang lain dari semua yang tadi aku bacain, kalian bisa komen di bawah ini supaya nanti ketika aku upload video selanjutnya aku bisa bahas pembahasan dari teman-teman semua dan kita bisa jadi berkat sama-sama buat banyak orang. Oke, sekian dulu video yang aku bisa sampaikan hari ini. Ini mungkin akan jadi part satunya. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian merasa ini bermanfaat buat kalian, please kasih like-nya, kasih jempolnya dong. Terus kalian boleh share video ini. Dan balik lagi, yang belum subscribe, please subscribe guys. Karena dengan kalian subscribe dan kalian kasih like, kalian mendukung aku dan aku akan semangat lagi untuk bikin video, bikin konten-konten yang menghibur, memberikan semangat buat teman-teman semua. Oke, sampai sini dulu. See you on my next video. God bless you.